Depolers, kembali lagi bersama kami di podcast Departemen Ilmu Politik bersama aku Vivi Desrianti Putri dan aku Hasrat Setianingsih. Nah, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas problematika UKT dalam dunia kemahasiswaan atau dunia lingkup kampus. Oke, ketika kita berbicara tentang UKT, mungkin udah nggak asing lagi ya di telinga kita sebagai seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Karena UKT ini merupakan uang kuliah yang wajib kita bayarkan. Sebelum menjadi mahasiswa, kita sebenarnya sudah mengenal istilah UKT ini semenjak kita duduk di bangku SD, SMP, hingga SMA yang kita kenal dengan pembayaran SPP. Pembayaran SPP ini biasanya dibayar sebulan sekali. Sedangkan UKT atau uang kuliah tunggal ini biasanya dibayarkan oleh mahasiswa selama satu kali dalam satu semester. Satu semester itu 6 bulan. Jadi kita wajib membayar UKT selama satu semester. Untuk memperbarui semester dan kita bisa masuk semester selanjutnya. Ya, sebagai biaya pendidikan dan juga perolehan fasilitas bagi kita di universitas atau di kampus. Aku mau nanya nih sama Ningsih. Menurut Ningsih, bagaimana sih sistem UKT yang ada di Universitas Andalas? Apakah sudah baik atau masih banyak kekurangan-kekurangan dari sistem UKT tersebut? Menurutku ya, aku pribadi, sistem UKT di Universitas Andalas itu sudah cukup baik lah. Atau mungkin cukup baik, mungkin aku nggak ketemu kekurangannya di mana, mungkin bisa dibilang lancar-lancar aja. Namun kendala-kendala yang aku temuin permasalahan UKT ini bisa dilihat dari besaran UKT yang nggak apa sih nama itu, Vi? Nggak sesuai dengan finansial atau pendapatan keluarga mahasiswa gitu. Mahasiswa lainnya. Iya, gitu benar. Menurut Vivi sendiri gimana, Vi, sistem UKT di UNAN? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, sistem UKT di Universitas Andalas itu udah nggak jauh beda sih sama kampus-kampus lain atau universitas lain yang ada di Indonesia. Dan aku sangat prihatin sih karena biaya pendidikan sekarang ini tuh dibilang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi alhamdulillah aku salah satu mahasiswa penerima program KIP atau KIP kuliah. Jadi waktu itu aku daftar KIP saat semester 2 SMA. Berarti masih itu sebelum jadi mahasiswa ya? Statusnya masih pendaftar KIP dan alhamdulillah aku lulus di UNAN. Dan Desember kemarin itu udah keluar hasil KIP aku dan alhamdulillah aku lulus. Jadi sekarang aku nggak bayar UKT ataupun biaya kuliah dan alhamdulillahnya itu. Jadi aku nggak membebankan orang tua lagi kalau untuk sekarang. Itu dapat uang saku juga nggak dari pemerintah? Nah, kalau untuk KIP di Universitas Andalas itu sendiri ada dua skema, ada skema 1 dan skema 2. Dan alhamdulillah aku lulus di skema 1 yang dibebaskan biaya UKT dan juga mendapatkan uang saku setiap bulannya. Jadi aku udah nggak minta lagi sama orang tua dan alhamdulillah orang tua aku udah nggak terbebani lagi dengan pendidikan aku. Gitu. Berarti Vivi soal UKT karena udah lulus KIPA kayak ya udahlah fokus jadi aku nimba ilmu aja. Sekarang nih tujuan aku adalah fokus kuliah, raih prestasi sebanyak-banyaknya. Udah nggak mikirin tentang UKT lagi sih. Tapi aku prihatinnya ya itu sama teman-teman yang lain. Ya benar, aku juga prihatin juga sih sama teman-teman yang dapat golongan UKT tinggi, tapi mereka bisa dibilang kurang mampu lah untuk memenuhi UKT itu. Ditambah lagi nggak juga lulus di beasiswa atau KIP kuliah. Padahal mereka berhak atau harusnya bisa lulus, tapi ternyata nggak lulus itu. Jadi kita juga nggak ngerti ya gimana sistem pemilihan KIPK ini gitu. Kalau menurut Ningsih sendiri nih, Ningsih kan bayar UKT nih. Apakah udah sesuai belum UKT yang Ningsih bayarkan dengan pendapatan orang tua serta fasilitas dan sarana pendidikan yang diberikan oleh universitas? Aku pribadi yang aku rasain, aku merasa UKT yang aku dapetin itu bisalah aku penuhi untuk menimba ilmu di Universitas Andalas ini kan. Kayak nggak terbebani lah sama aku. Untuk sarana dan prasarananya juga atau fasilitasnya juga aku merasa itu udah lumayan cukup kayak fine aja, nggak apa-apa. Cuman balik lagi ke tadi itu, ada teman-teman yang dapat golongan tinggi tapi malah mendapatkan fasilitas sarana yang ya gitulah. Ya yang biasa-biasa, yang gitu aja. Terus menurut Ningsih sendiri nih, sebagai seorang mahasiswa, pendapat Ningsih terhadap teman-teman yang mendapatkan UKT tinggi atau bagaimana sih sikap kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi UKT yang tinggi tersebut gitu? Pendapat aku ya terhadap teman-teman itu kayak merasa nggak adil aja sih untuk mereka gitu kan. Mereka sama juga kan nimba ilmu sama kita, kayak kita sama-sama aja, cuman kok kenapa mereka dapat golongan tinggi padahal mereka bisa dibilang
masih orang yang berprestasi atau berprestasi bisa juga, berkembang di tapi universitas terhambat ini. karena UKT kan. Dan sejauh yang aku lihat ya, banyak fenomena-fenomena di lingkungan sekitar kita bahwa teman-teman kita itu banyak yang putus kuliah, bener nggak banget. bisa lanjut pendidikan karena Itu kasihan banget sih. terkendala dengan finansial atau biaya UKT yang terbilang cukup tinggi. Cukup tinggi, padahal mereka cuma nimba ilmu kan, kayak bisa lah pemerintah kayak meringankan biaya-biaya finansial mahasiswa untuk dapat Pendidikan berkuliah, yang ya. berkualitas gitu. Terlebih lagi kita sebagai mahasiswa tentunya kita akan meningkatkan sumber daya manusia yang kita miliki, dan sumber daya manusia ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi negara kita Indonesia. Untuk mencapai Indonesia maju ke depannya. Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan itu. Jadi pendidikan ini merupakan investasi jangka panjang. Harusnya pemerintah, yang kita harapkan dari pemerintah harusnya lebih meringankan lagi biaya UKT mahasiswanya dan lebih meningkatkan lagi sarana pendidikan bagi mahasiswa, karena pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting. benar. Mungkin kalau untuk sekarang nggak kelihatan ya, mungkin kita sekarang sibuk-sibuk bikin tugas atau disibukkan dengan segala macam, tapi itu bisa dibilang tabungan kita untuk masa depan. Iya. Ilmu-ilmu ini akan berguna di masa depan. Mungkin sekarang nggak terlalu lah ya, mungkin di masa depan itu bakalan berguna banget untuk memajukan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, aku mau nanya nih Vi, sebagai mahasiswa, mungkin sebagai mahasiswa kita juga dituntut untuk kreatif. Iya, benar banget. Maksud di sini kreatif itu konteksnya bagi teman-teman yang terkendala Dalam biaya UKT. Nah, itu menurut Vivi apa-apa aja sih yang dapat dilakukan mahasiswa? Oh gitu. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau banyak di antara kita atau teman-teman kita yang lain yang terkendala dalam menghadapi biaya UKT yang cukup tinggi. Menurut aku sebagai mahasiswa atau orang yang UKT-nya dibilang cukup tinggi, kita dapat melakukan banyak aktivitas atau hal-hal positif untuk meningkatkan finansial kita sebagai seorang mahasiswa, sehingga kita bisa membayar UKT sendiri tanpa membebankan orang tua. Jadi kita bisa tetap lanjut kuliah tanpa membebankan orang tua. Apa aja sih contoh-contoh kegiatannya itu? Yang pertama, kita bisa melakukan hal-hal positif seperti mungkin jualan online, kayak mencari penghasilan secara online, secara sendiri gitu kan. Part time juga bisa. Iya, part time juga bisa. Habis itu kita juga bisa ikut program dari dosen, dan itu kan salah satu pemasukan juga bagi kita sebagai dan juga mahasiswa. pengalaman. Jadi contohnya di jurusan kita ya, di ilmu politik itu kita bisa ikut survei. Nah, di survei itu kita bisa dapat pengalaman dan sebagai juga mahasiswa dapat ilmu politik kita juga harus dapat pengalaman itu kan. Ya, jadi kita juga dapat finansial kita juga meningkat meningkat. jadinya. Jadi kita bisa bayar UKT dengan penghasilan kita sendiri. Sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan finansial kita. Untuk teman-teman yang kayak minat jualan, mungkin yang ingin tanpa modal itu bisa jadi reseller juga bisa. Jadi tanpa modal, kayak cuman mendistribusikan barang dari itunya kan, dari pusatnya. Jadi tanpa makan modal sama sekali. Selain itu, kalau kita sebagai mahasiswa yang dibilang tidak mampu atau finansialnya cukup rendah dan tidak bisa membayar UKT yang terbilang cukup tinggi, kita bisa pengajuan penurunan UKT loh teman-teman di universitas, seperti pengajuan ke Adkesma atau melakukan konsultasi dengan organisasi yang ada di universitas atau di jurusan kita. Itu di Himapol Visip ya? Iya, di Himapol Visip Unun kita bisa konsultasi tentang penurunan UKT. Jadi UKT yang kita terima itu dapat kita turunkan lagi nantinya. Dapat diringankan lah atau dibantu oleh fakultas kita. Gitu. Di samping itu, di luar sana itu sekarang banyak banget berceceran berbagai bentuk beasiswa. Jadi teman-teman harus gencar untuk mencari beasiswa agar bisa membayar UKT dan tidak terbebani dengan UKT yang terbilang cukup tinggi di universitas. Intinya ada niat aja sih. Ya, jika teman-teman niatnya kuliah, mudah-mudahan kuliah, ya teman-teman harus cari usaha sendiri. Gimana sih caranya aku dapat beasiswa ini gitu. Kita harus melihat peluang yang sebesar-besarnya. Benar, jadi nggak terputus di tengah jalan, itu sayang banget sih. Karena pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang mahasiswa. Kan kita sebagai mahasiswa nih Vi, kan kita juga ngerasain gimana sih UKT itu dan gimana sih sarana prasarana. Melihat dari usaha pemerintah selama ini nih Vi, menurut Vivi, kalau menurut apa sih aku yang perlu diperhatikan lebih lagi oleh pemerintah terhadap Oke, kalau menurut UKT? aku pemerintah sudah mengusahakan yang terbaik sih untuk pendidikan kita. Tapi yang aku inginkan atau yang aku harapkan dari pemerintah saat ini,
lebih ditingkatkan lagi sarana prasarana pendidikan bagi mahasiswa atau yang layak atau masyarakat gitu. Jadi uang UKT atau uang pendidikan itu lebih diturunkan lagi ada sehingga realisasinya gitu, bukan uang aja, Iya. tapi bisa dirasain untuk kita jangka panjang. Kita 4 tahun kan kalau di Iya. perguruan tinggi ini. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita atau bagi masyarakat Bener. untuk tidak menempuh pendidikan, karena pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting bagi negara kita dan juga untuk kemajuan bangsa kita. Karena besaran UKT itu pasti diimbangi dengan banyaknya beasiswa yang berceceran di luar sana. Iya. Dan seharusnya kita sebagai mahasiswa itu kayak ya harus cari beasiswa itu gitu. Kalau misalkan kalian benar-benar ingin menempuh perkuliahan dan dapat ilmu yang lebih lagi. Iya. Jadi kita harus bisa melihat peluang dari berbagai hal yang ada di sekitar kita untuk agar kita bisa menjalani dunia perkuliahan atau melanjutkan pendidikan kita hingga selesai nantinya. Dan ingat, kita sebagai mahasiswa merupakan kunci sukses di masa yang akan datang. Maka dari itu, tingkatkan lagi kualitas diri kita dengan menimba ilmu setinggi mungkin dan juga memperbanyak pengalaman dan relasi. Ya, jangan sampai karena UKT yang tinggi kita sampai putus kuliah Benar dan lain banget. sebagainya. Karena di luar sana sangat banyak hal-hal yang kita dapatkan yang dapat meringankan beban kita dalam terkait hal UKT tersebut. Mungkin dari kami, mungkin segini aja pembahasan mengenai problematika UKT di dunia perkuliahan atau dunia mahasiswa. Mungkin teman-teman juga dapat mengambil sisi positif dari pembahasan ini dan menjadi inspirasi teman-teman untuk semakin giat mencari beasiswa Dan semakin semangat untuk menjalani kuliahnya. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. See you.